Oke, selamat datang kawan-kawan semua yang telah berhadir di sini. Ketemu lagi dengan kita orang. Jadi ini merupakan podcast yang membahas terkait kehidupan kuliah ataupun keseharian dalam bidang arsitektur. Nah, ini kan berkaitan dengan dunia arsitektur ya Bang. Ini kan kita erat deh kaitannya dengan sebuah rumah, rumah arsitektur. Nah, menurut abang-abang nih kayak mana nih? Apa kaitannya rumah dengan arsitektural? Nah, menurut Bang Ripai gimana Bang? Nah, kalau aku pribadi sendiri ya, sebenarnya kan kita secara teori ngomong ada konsep Vitruvius, mungkin ada ngomong tentang quality of space gitu ya, dan beberapa teori lain. Tapi secara umum kita ngomongin tentang rumah ya. Rumah itu kan tempat kita bernaung, berlindung gitu. Jadi sebelum munculnya konsep arsitektur mungkin duluan rumah gitu ya, karena rumah itu yang diketahui sama orang-orang zaman dulu gitu. Nah, jadi kalau dalam dunia arsitektur sebenarnya belum tentu gini, arsitektur itu udah pasti rumah, tapi rumah itu belum tentu arsitektur gitu. Oh, menarik ya. Nah, jadi kalau kita bilang rumah ya sebatas mungkin tempat tinggal, tempat hunian, tempat perlindungan. Tapi kalau kita ngomong arsitektur, kita ngomong level yang berbeda gitu. Nah, itu menurut aku sih. Oh, oke. Berarti rumah tuh ini ya, rumah tuh bisa jadi bukan sebuah arsitektural, tapi arsitektur itu udah pasti rumah. Oh, oke. Ya, karena dia tuh levelnya itu memiliki fungsi, keindahan, mungkin dari segi perlindungan, kekokohan juga udah ada. Oh, benar-benar kompleks ya pembahasannya. Menarik. Nah, jadi dulu pernah saya baca nih dalam bukunya Private Dwelling dari Peter King itu dikatakan ada istilah private dwelling. Nah, jadi ada istilah dwelling dan private. Ternyata setelah kita telusuri, dia membicarakan tentang rumah, tapi rumah yang lebih emosional. Bahkan situ statementnya sampai dijabarkan diagram Maslow, dan hingga kesimpulannya adalah sebenarnya rumah itu harus custom. Jadi tiap orang itu pasti punya rumah yang dengan bentukan berbeda-beda. Makanya kalau kita lihat nih di perumahan misalnya Jakarta atau kota besar kan, mereka sampai pengelola perumahan itu sampai menerapkan regulasi tidak boleh memodifikasi fasad rumah. Artinya kan ada dorongan dari penghuni nih untuk mengcustom sesuai kebutuhan dan keinginan mereka kan. Sampai dibuat regulasi agar apa? Agar rumah itu tak rapi dari kelihatan dari luar gitu kan. Nah, jadi kalau seperti yang kita tahu juga ya, di setiap daerah punya respon terhadap rumah berbeda-beda. Jadi contoh terhadap tropis, iklim ya. Contohnya iklim juga mungkin kayak ada beberapa negara yang memiliki ruangan-ruangan tertentu yang lebih besar kayak gitu. Mungkin setiap ada rumah, kalau di Arab mungkin ada musolanya, semua ada rumah, ada tempat ibadahnya. Nah, itu memang balik lagi dari budaya, kebiasaan masyarakat ya gitu. Ya, balik lagi dengan kebutuhan dia juga ya Bang ya. Iya, betul. Kebutuhan itu menjadi dasar suatu hunian itu juga. Hunian kan dwelling ya kan, hunian dwelling. Sebetulnya apa itu kan? Dwelling itu apa yang pengen kita butuhkan di sana? Kita butuh untuk istirahat, beraktivitas, siklus yang terjadi di sana, kita tumbuh kembang di situ ya kan. Oke, betul. Nah kan waktu zaman kuliah kan gitu juga kan, kita kan belajar terkait dwelling, kita punya project dwelling, tugas terkait dwelling, gimana cara kita untuk mendesain atau merancang lah ya. Nah, kemudian kebutuhan. Benar sekali. Hal-hal kecil seperti itu mendasari sebuah nilai arsitektural di rumah ya kan. Nah, jadi mungkin kita ngomongin tentang apa sih dampak dari arsitektural yang berupa rumah terhadap kualitas hidup ya. Jadi kadang kualitas hidup manusia itu kan terpengaruh nih. Contoh, kita punya rumahnya itu mungkin berantakan. Contoh, kita punya tamu tuh yang connect langsung dengan ruang keluarga kita. Nah, itu kan beda rasanya. Jadi kadang keluarga kita tuh mungkin mau pakaian yang agak terbuka, mungkin ada keluarga kita yang perempuan tuh kurang nyaman. Nah, benar. Jadi erat sekali itu tentang bagaimana kaitan antara kualitas hidup kita dengan rumah gitu. Ya, bahkan tren sekarang ya Bang, itu kan ada tuh area untuk menerima tamu yang private dan area menerima tamu yang tidak private. Dibagi lagi karena ada kebutuhan akan ruang privasi. Ya, jadi memang ini ya punya peran ya, ruang itu punya peran. Benar kali ya. Kalau sebenarnya nih, kalau kita lihat kulik sejarahnya, jadi sebenarnya rumah itu kan hanya digunakan untuk berlindung nih sebenarnya nih gitu. Namun kemudian perkembangannya itu mulai dimodifikasi, kemudian ditambahkan elemen lain gitu ya sebagai tujuan lain. Nah, sebenarnya nih kalau kita lihat nih, jadi saya ada coba buka-buka buku Evolution of House ini. Jadi ada digambarkan memang salah satunya rumah iglo ya. Jadi kalau kita lihat di internet nih atau di sumber-sumber ya, rumah iglo itu kan rapi ya. Gitu
depannya ada pintu lorong, kemudian bulat sempurna. Pada faktanya bukan begitu. Jadi memang rumah igloo itu hanya memang abstrak saja gitu, sebuah tumpukan salju dibolongin oleh orang penduduk Eskimo, kemudian mereka tinggal. Iya, jadi memang bentuknya tidak rapi seperti itu gitu. Jadi memang rumah itu memang hanya berlindung saja. Nah, perkembangan saat ini yang memang arsitek harus penuhi kebutuhannya, saya rasa ya. Ya. Oke, jadi kalau kawan-kawan tahu sebenarnya apa aja sih yang kita perlukan atau mungkin masalah-masalah apa yang sering terjadi di rumah-rumah? Mungkin ada pengalaman dari kawan-kawan yang bisa cerita. Nah, mungkin kalau permasalahan di rumah itu biasanya lebih kepada sisi emosional. Kalau kita lihat sekarang nih ya, perkembangan rumah di Indonesia atau di Madacela kita lebih kecil ya, itu perumahan sekarang sudah mengambil desain yang sama semua, tipikal semua. Ya, jadi seakan kebutuhan orang itu sama semua. Seakan-akan kebutuhan orang sama semua dan space untuk berkembang itu tidak ada. Nah, jadi kita seolah-olah disamaratakan dengan pribadi lainnya, padahal tidak. Gitu. Rumah tinggal yang baik itu emang harus custom, didesain oleh tiap-tiap arsitek sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya penghuni begitu. Ada orang yang seneng sama seni, ada orang yang seneng kerja gitu kan. Jadi ada yang tipe kerjanya tuh memang remote dari rumah gitu kan, pasti beda responnya. Ada yang keluarganya, ada orang tuanya di rumah, ada yang punya anak perempuan, pasti berbeda-beda dong. Ya benar sekali. Nah, jadi kok aku sendiri sih melihat masalah-masalah yang di masyarakat kita. Aku berapa kali menghadapi proyek interior dan arsitektur gitu kan. Kebanyakan mereka tuh udah ngeluarin dana besar, jadi mau bangun rumah kayak gitu kan, udah bangun kos-kosan ya, mungkin ada buat kafe atau apa gitu, tapi permasalahannya adalah ketika udah terbangun banyak masalah di dalamnya. Ada masalah baru ya. Betul, panas contohnya, ini paling sering kita temui nih, panas, kamar mandinya mungkin kurang baunya kurang sedap, habis itu mungkin pipanya sering mampet, habis itu kalau apa-apa mungkin nggak ada persiapan atau apapun yang harus dibobok ulang, direnov ulang, materialnya banyak yang rusak gitu. Benar. Ingat tadi Bang Rifai bilang tentang indera ya. Jadi saya pernah nonton dalam satu video penjelasan seminar nih. Jadi orang mengatakan bahwa salah satu yang membuat kita bahagia ketika kelima indera kita bekerja. Jadi dia mengambil satu contoh nih, ketika mungkin teman-teman pernah nih naik Honda besar kemudian geber-geber. Sekarang kalau kita lihat tujuannya apa? Kesenangan diri sendiri kan? Kenapa? Karena suara yang kita dengar. Ada emosi tumpahkan walaupun orang tidak senang gitu ya. Ya, tapi ya jadi makanya kita senang naik mobil geber-geber. Artinya apa? Ada indera kita yang bermain. Nah, sekarang seharusnya rancangan yang baik itu memainkan semua indera. Contoh deh, misalnya ada rumah tinggal memiliki teksturnya beragam, kemudian ada pendengaran suara-suara alam, kemudian penglihatan visualnya bagus, segala macam, itu desain yang terbaik begitu sebenarnya. Oke. Menarik ya sebenarnya. Jadi ternyata yang kita ketahui ini sebatas ya di kampus ya, nih aku jujur melihat mereka lebih belajar tentang konsep rumah yang indah. Nah, kalau menurut saya nih, sebenarnya kan itu kan tren ya. Tren itu diciptakan karena yang dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kenapa orang ingin melakukan hal itu? Karena tentunya sudah baik. Nah, sekarang kategori baik atau tidak itu kan harus dilakukan penelitian. Nah, artinya contoh nih, pembuktian mulai penelitian tadi. Contoh nih, misalnya Skandinavian menggunakan warna yang khusus, material khusus, bentuk yang khusus, itu kan sudah diteliti. Ternyata ini yang khusus. Nah, sebenarnya kita para arsitek nih harus bisa membuat tren baru gitu ya. Tren baru, tren yang ciri khas kita miliki sendiri, agar apa? Kembali lagi, sekarang kan zaman AI nih. Nah, sekarang AI kan bisa mencontoh apa saja ya. Orang kita kewalahan gitu kan. Tapi sebenarnya kita tidak kewalahan. Kita harus bisa menciptakan tren yang memang bermanfaat sih bagi masyarakat gitu. Oke, ini menarik banget ya Bang, ya pembahasan kita kan. Kayaknya nggak cukup nih kalau kita bahas terkait arsitektural sampai di sini. Kita harus adakan sesi selanjutnya nih ya kan. Betul, jadi doakan kawan-kawan semua podcast kita tetap berlanjut, mungkin bahas tentang hal-hal lebih menarik ya. Benar. Tidak hanya berkaitan dengan rumah ya kan. Sebenarnya arsitektur apa aja kan. Iya, betul. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini ya, ini kalau aku lihat ya berarti arsitektural itu ilmu yang ini ya, aspek tentang kualitas hidup, kebutuhan, ya kan? Kebutuhan. Terus bagaimana
respon yang terhadap lingkungan sekitar juga. Ya, betul. Nah, kalau menurut abang-abang kayak mana tuh, Bang? Saya juga pernah belajar dari guru saya. Jadi arsitektur itu adalah spatial quality atau kualitas ruang nih. Nah, jadi harus memenuhi dua itu kalau ingin dikatakan itu adalah karya arsitektur. Salah satunya kualitas dan juga ruang. Seandainya nih dua tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut gitu kan. Contohnya nih, misalnya ada kualitas tapi tidak ada ruang, maka ya bukan karya arsitektur. Seperti kita mungkin tidur di bawah pohon. Nah, atau sebaliknya, tidak ada kualitas, ada ruang. Nah, itu kita tidak merasakan apa-apa dalam ruang itu gitu. Mungkin banyak kita tinggal atau bahkan kita sehari-hari menjumpai karya itu ya. Jadi kita hambar saja sebenarnya. Hambar saja kalau nggak ada arsitektur ya. Betul. Kalau Bang Ripai gimana, Bang? Ya, Udah kita bicarakan nih. Tadi Bang Feren udah bahas dari sisi guru dari dosen dari TS ya. Nah, aku teringat pesan Bang Franky gitu, almarhum ya, seorang arsitek gitu. Jadi dia pernah bilang, jadi arsitektur yang berhasil itu bukan arsitektur yang terbangun sendiri gitu. Jadi bukan bangunannya, tapi bangunan yang sama-sama bisa tumbuh dengan penghuninya. Oh ya. Jadi bangunan yang tumbuh itu meningkatkan kualitas orang, dia bisa meningkatkan taraf hidup orang, bisa meningkatkan kualitas hidup orang. Oh ya. Oke, menarik ya. Mungkin next time kita akan bahas lagi yang lebih dalam lagi ya. Siap. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih sudah mengikuti ya perbincangan kami dari awal hingga di akhir closing statement ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati hidup Anda kembali. Ciao. Oke, dadah. Yuk, makasih Wak, kawan-kawan. Terima kasih ya. Aduh, terima kasih abangku. Aduh. Tadi ya.